Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirkusuma Braji dengan NPM 231506190. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial jaringan komputer. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan tugas 7.4.1 paket tracer implement DHCP V4 dari modul Cisco Networking Academy. Tujuan dari tugas ini adalah agar kita dapat memahami cara mengonfigurasi router sebagai DHCP server, mengatur DHCP relay, serta membuat router lain berperan sebagai DHC klien di jaringan yang lebih luas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan penjelasan topologi terlebih dahulu. Pada topologi ini terdapat tiga router, yaitu R1, router 2, dan router 3. Tiga switch 1, switch 2, dan switch 3. Dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2, serta satu DNS server. R1 berfungsi sebagai DHCP server pertama yang memberikan IP address ke klien melalui jaringan. R2 atau router 2 bertindak sebagai DHCP relay yang akan meneruskan permintaan IP dari klien ke server DHCP di router 1. Router 3 berperan sebagai DHCP klien yang mendapat IP secara otomatis dari R1 melalui R2. Kita jelas di sini. Yaitu kita ke alamat jaringan digunakan antara lain yaitu pada LAN1 PC1 bisa kita lihat. Pada PC1 kita buka. PC1. Pada IP konfigurasinya menggunakan 192.168.10.0.4 192.168.20.0/24 192.168.30.0/24 dan jaringan antara router menggunakan 10.x.s/30 sebagai line point per break. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi langkah-langkah. Yang pertama kita masuk ke CLI router 1, lalu ketik kita ke R1, terus masuk ke CLI, ketik enable terlebih dahulu untuk menggunakan enable. Setelah itu kita langsung ke configure terminal aja. Oke, setelah kita masukkan, kita langsung ke konfigurasi IP address pada interface. Langsung salin saja ke sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi DHCP server di router 1. Jadi kita akan membuat dua DHCP pool untuk jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Langsung saja ke Oke, setelah selesai kita langsung close saja. Close. Setelah itu kita ke konfigurasi router R2 sebagai DHCP. Setelah itu kita masuk ke router R2, langsung ke CLI, langsung saja kita itu terus enable, masukkan kodenya.
pastekan langsung. Sudah kita langsung ke interface. Sudah. Itu kita kembali ke router 3, lanjut ke router 3, ke CLI, lalu ketik enable lagi seperti biasa. Kita configure terminal supaya kita saja. Oke. Nah, router 3 sekarang akan meminta IP address otomatis dari DHCP server dari server router 1 ke router 2. Kita saja. Sekarang kita beralih ke PC 1. Itu PC desktop, terus IP configuration, pilih DHCP. Oke. IP address. Terus kita ketik saja. Saya takut saja. IP. Wait. IP configuration ke DHCP aja. Kita close saja. Atau kita ke PC 2. PC 2 kita kembali ke desktop, configuration kita ganti ke DHCP. Oke, lalu kita close lagi. Setelah itu kita ke DNS server. Oke, DNS server. Kita ke desktop, IP configuration, statusnya. Oke, subnet passnya udah benar, default gateway-nya sudah selesai. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan verifikasi dan pengujian. Satu kita pada router 1, pada kita langsung. Oke. Setelah itu kita bisa lihat di sini adalah outputnya. Jadi kita. Nah, sekarang sudah bisa dilihat bahwa router 1 bisa mengirimkan ke berbagai perangkat dalam topologi ini. Nah, jadi itu dia tutorial lengkap cara mengimplementasikan DHCP P4 di Cisco Packet Tracer dengan 3 skenario. Yaitu router sebagai DHCP server, router sebagai DHCP relay, dan router sebagai DHCP client. Melalui